Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 3. Teksnya ayat 19 sampai 25. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 19 sampai 22a. Tuhan berfirman kepada Israel yang tidak setia terhadapnya, "Kembalilah, hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu." Paragraf yang kedua, ayat 22b sampai 25. Israel akan datang kepada Tuhan dan akan mengaku hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Kesimpulan hari ini, Tuhan berpikir bahwa jika Ia memberikan kepada Israel negeri yang indah, mereka akan memanggil Tuhan Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikutinya. Tetapi mereka tidak setia kepada Tuhan, dan mereka masih memohon pertolongan kepada berhala sambil nangisnya. Namun demikian itu, Tuhan berkata, "Kembalilah kepada merekanya." Meskipun mereka murtad, Ia akan menyembuhkan mereka dari murtad. Dan Nabi Yeremia mengaku akan berbuat jahat dan pernah tidak taat kepada Tuhan sebagai pengganti bangsa Israel. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan telah menempatkan Israel di tengah anak-anaknya dan memberikan negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsanya. Sehingga Ia berpikir bahwa Israel akan memanggilnya Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikutinya. Tetapi Israel tidak setia menghadap Tuhan. Kedua, Tuhan berkata, "Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu." Ajaran tentang manusianya. Pertama, sekalipun Tuhan memberikan kepada Israel dengan yang baik, mereka tidak setia menghadap Tuhan. Kedua, Nabi Yeremia mengaku, "Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami." Kemudian bertobat tentang penyembahan berhala dan tentang tidak mendengarkan suara Tuhan. Maksudnya, ya di sini tulisnya, "Inilah kami datang kepadamu." Namun itu hanya pengakuannya dari Nabi Yeremia. Sekalipun Israel masih tidak bertobat, tidak kembali. Hanya seorang Yeremia mengerti dan memahaminya tentang kehendak Tuhan. Dia sendiri bertobat untuk bangsa Israel, dan dia bertobat tentang kesalahan nenek moyangnya juga. Sehingga aplikasi hari ini, pertama, percaya Tuhan sebagai Bapa yang kasih kita dan kembali kepadanya. Kita harus usahanya kembalinya kepadanya, dan harus percaya Tuhan sebagai Bapa yang kasih kita. Kedua, melihatkan kesetiaan Anda dengan taat kepada Tuhan dan dengan melakukan kehendaknya. Taat kepada Tuhan itu melakukan kehendaknya. Ketiga, bertobat bukan hanya tentang kesalahan sendiri, melainkan bertobat tentang kesalahan nenek moyang dan orang-orang zaman ini juga. Ini paling pentingnya. Ya, memang Daniel pada waktu dia mengertinya sudah hampir tiba waktunya Tuhan mengembalikan orang-orang Israel ke Yerusalem. Dia bertobat tentang semua kesalahan nenek moyangnya juga. Pada waktu Nehemia untuk kembali ke Yerusalem, dia juga bertobat dulu tentang kesalahan dan dosa-dosa nenek moyangnya juga. Daripada siapapun, Yesus Kristus telah berdoa untuk dosa semua orangnya, dan dia sudah mengorbankan diri untuk menyelamatkan semua orangnya. Itu penting. Seorang yang sudah mengerti tentang kesalahan, dia harus mengaku dosa dan dia harus bertobat untuk nenek moyang dan orang-orang zaman ini. Melalui ini, Tuhan pasti akan memberikan semuanya yang baik kepada kita
dan akan mengampuninya. Sehingga akhirnya berpraktik, bertobat tentang kesalahan dan tidak setia baik diri sendiri maupun nenek moyang dan sesama. Kemudian memberitakan kehendak Tuhan yang mau kita kembali kepadanya, kepada orang-orang zaman ini. Melalui ini Tuhan akan laksanakan menyelamatkan semua hal yang Tuhan, kita juga bisa laksanakan kehendak Tuhan di dunia ini. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.